podcast kita kajian Sirot kali, yang mana kajian ini sekarang memasuki kajian yang ke-56. Tema kajian kali ini adalah memperbaiki diri dengan introspeksi diri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat beliau kita dapat mengakhiri dan kesehatan. Dengan kesehatan itu kita dapat beraktivitas sehari-hari. Salawat dan salam tetap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menjadi uswah untuk kita menjalani hidup untuk di dunia dan untuk di akhirat. Selanjutnya, untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fasih berkaitan dengan tema memperbaiki diri dan dengan introspeksi. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Fasih. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa yadahu bisyumusil anwari wal ma'rifati wal yaqin wa tadakakat mahallat idzalika tuja ahyantul kafarati wat talihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa alaina ajmain, amma ba'du. Para rekan-rekan ya, dari Diskap Pelakat Jaya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan inayah, rahmat, sehingga senantiasa dari hari ke hari akan semakin meningkat ya, kualitas daripada ibadahnya, kualitas daripada kehidupannya akan semakin dekat dengan Allah, akan semakin tertata ya, segala perilaku dan amaliyahnya sehari-hari. Rekan-rekan semuanya dari Sepelaka Jaya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum memasuki lebih dalam ataupun masuk pada tema, tentu di bulan ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal muflihin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi mudah-mudahan kita amal ya, ibadah kita ya, setelah kita memasuki, setelah kita melewati, setelah kita melaksanakan amal ibadah di bulan puasa dan segala aktivitas ibadah di dalamnya, Allah menerima amal ibadah kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang yang bisa kembali, bisa menang ya, bisa menjadi pribadi yang suci, yang bersih, yaitu bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya memohon maaf bila mana selama ini ya, ada tutur kata saya ataupun perilaku saya yang menjadikan para rekan-rekan ada ketersinggungan dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, bila mana ada mungkin khilaf ya, yang saya rasakan dari teman-teman, saya juga dengan senang hati memaafkan. Jadi kita saling memaafkan satu sama lain. Dan juga mohon maaf, mungkin saya sejauh ini ya belum bisa bertemu, bersilaturahmi secara langsung ya, hanya lewat secara online ya, kita bermaafan ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk sekali lagi orang-orang yang diberikan kesuksesan ya, dalam arti kita semakin dekat dengan Allah, semakin baik perilaku kita, akhlak kita ya, ibadah kita ya, semakin dekat dengan Allah, dan juga oleh Allah diberikan kelancaran dan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan diterimanya amal, ini terkait sekali ya dengan tema yaitu introspeksi diri ini tadi. Bahwa introspeksi diri
yang mana berangkat daripada diterimanya amal ibadah kita di bulan puasa, yaitu tadi disyaratkan tentunya untuk bisa memperoleh kemenangan, untuk bisa memperoleh pengampunan dari Allah, untuk bisa memperoleh menjadi orang yang kembali suci, yang mana orang yang dibersihkan dosanya, orang yang semakin dekat, semakin baik. Tentu saja keinginannya, permohonannya akan mudah dikabulkan oleh Allah, akan lebih diijabahi doa-doanya. Keinginan kita apapun ya, rezeki kita, kelancaran urusan kita ya, akan juga menjadikan lebih mudah jadi diijabahi. Maka kembali bahwasanya untuk bisa memperoleh ini semua tidak bisa tidak, maka harus amal ibadah kita itu termasuk ataupun dikategorikan diterima. Jadi kalau amal ibadah kita selama bulan puasa diterima, maka otomatis kita akan memperoleh tadi, kita menjadi orang-orang yang menang, orang yang diampuni dosa-dosanya ya, orang yang semakin dekat dengan semakin baik ya, perilaku kita ya, menjadi orang-orang yang semakin diijabahi ya, menjadi orang yang lebih diijabahi doa-doa kita terhadap segala keinginan, segala hajat kita. Ini semua sekali lagi adalah berangkat dari diterimanya amal. Nah, apa syarat diterimanya amal ibadah kita? Apapun, tidak hanya puasa, apapun amal ibadah, yaitu tentu saja harus sesuai ya, dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh syariat. Nah, untuk bisa itu maka tidak bisa tidak, maka kita harus terus ya belajar, kita harus mengkaji, kita bersama terus menambah ilmu agar ibadah kita ini termasuk ataupun bisa masuk kategori ibadah yang sah dan layak untuk diterima. Jadi ada persyaratan ya untuk bisa diterima tadi, yaitu sesuai aturan syariat, kemudian juga tentu saja didasari dengan ikhlas, dan juga apa yang kita lakukan tersebut ya, apa yang kita tadi itu sesuai sekali lagi dengan aturan-aturan ya. Sekali lagi bahwa untuk bisa memenuhi aturan-aturan tersebut maka tidak bisa tidak kita harus terus ya. Karena tidak bisa kita yang melakukan amal ibadah yang berlawanan ataupun tidak sesuai ya, ataupun dengan kita punya cara tersendiri ya, tentu tidak bisa. Jadi ada persyaratan untuk bisa dikatakan sah. Jika sah maka amal ibadah kita maka layak diterima. Tapi apakah kita sudah mengetahui ya, apakah kita semua tahu amal ibadah kita diterima atau tidak? Lah ini yang sulit. Jadi Allah merahasiakan ataupun mensamarkan ya, apakah amal ibadah kita ini diterima atau belum, diterima atau tidak. Nah, ini adalah perkara yang samar. Nah, terus bagaimana agar bisa tahu kita? Jadi selama ini kita memohon pada Allah, baik kita melakukan amal ibadah, selain melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah, maka kita juga memohon kepada Allah agar amal ibadah kita diterima. Lah, tanda sekali lagi, apakah kita tahu tandanya? Apakah kita sudah mengetahui bahwa amal ibadah kita itu diterima? Tapi bukan perkara gampang. Akan tetapi ada metode, ada cara untuk bisa tahu apakah ibadah kita, terutama dalam hal ini ibadah puasa kita,
selama bulan puasa kita mengalami, kita menjalani gemblengan. Allah menjadikan bulan dalam 1 tahun 1 bulan sebagai bulan untuk merenovasi diri kita, untuk menggembleng diri kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Apakah kita sudah tahu diterima ataupun tidaknya, ataupun juga amal-amal yang lain? Nah, ini sebuah pertanyaan. Apakah ada kira-kira indikatornya bahwa ibadah kita itu diterima? Rekan-rekan semuanya, di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, man wajada samarata amalihi ajilan bahwa dalilun alal qabul ajilan. Barang siapa yang merasakan, yang menemui buah daripada amal ibadahnya di dunia ini, maka berarti itu adalah pertanda bahwa itu adalah indikator bahwa ibadahnya di akhirat kelak itu diterima. Kemudian pertanyaannya, bagaimana, apa buah dari ibadah itu seperti apa? Ini dijelaskan lagi di dalam kitab yang sama bahwa buah daripada ibadah, buah ataupun hasil, dampak yang positif dari ibadah ini memang sebagai tanda, ya, sekali lagi sebagian dijelaskan tadi, buah ataupun hasil dampak positif dari ibadah itu adalah pertanda, adalah indikator diterimanya amal kita. Itu kan kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, buahnya itu seperti apa? Dampak positifnya itu seperti apa kira-kira? Maka dijelaskan sekali lagi bahwa jikalau kita, ya, sudah menjalani bulan puasa, penggemblengan di dalam puasa, kita melakukan, memperbanyak amal ibadah kita di dalam bulan puasa, kita menjaga, ya, kita nafsu kita jaga, ya, kita rekso, ya, dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang bisa merusak, ya, nilai-nilai positif di dalam bulan puasa yang kita lakukan. Jadi di dalam bulan puasa misalkan kita tidak mau untuk ngerasani orang, tidak mau menyinggung temannya, untuk selalu jujur, untuk menjaga integritas kita, baik di dalam tempat kerja ataupun dimanapun, itu kita jaga. Begitu juga dengan amal-amal ibadah, kita giatkan. Jadi kalau kita lihat fenomena ketika bulan puasa, kan seperti itu, tiba-tiba banyak, ya, fenomena bagaimana masyarakat ini ada istilahnya tiba-tiba menjadi orang-orang yang ahli ibadah, tiba-tiba menjadi santri, suasana ibadah. Jadi masjid-masjid, langgar-langgar itu penuh dengan orang yang melakukan amal ibadah. Semuanya nuansa-nuansa ibadah terlihat. Tapi seringkali kita melihat fenomenanya ketika puasa, ketika bulan Ramadan berlalu, kita sudah masuki sebagaimana sekarang, yaitu bulan Syawal. Apa yang terjadi? Seringkali kita melihat pemandangan-pemandangan atau nuansa-nuansa ibadah itu seakan-akan hilang begitu saja, ya. Kontras, ya, berganti dengan sepinya kembali masjid-masjid, langgar-langgar. Kembali banyak, ya, perilaku-perilaku yang mungkin selama puasa itu dijaga, itu kembali dilakukan. Artinya tidak beda dengan ketika sebelum puasa. Nah, fenomena-fenomena semacam itu, jika itu kita alami pada diri kita ataupun mungkin, ya, di lingkungan kita, maka kita patut untuk waspada. Kenapa?
Dikarenakan berarti tanda-tanda buah daripada ibadah itu, di mana buahnya adalah ada dampak positif, ada keberlanjutan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan selama bulan puasa, di mana kita digembleng seperti itu ya. Ini ada keberlanjutan ya. Misalkan mungkin karena kita semangat ibadah itu masih ada, paling tidak itu menyisakan sisa-sisa daripada semangat itu masih ada. Artinya ada peningkatan daripada sebelum puasa. Begitu juga perilaku kita, akhlak kita, mungkin yang biasa, mohon maaf, merasa nih yang mungkin lebih mudah untuk menyakiti hati teman dengan kata-kata, misalkan menyinggung perasaan teman, itu juga kita jaga juga setelah bulan puasa ini, setelah di hari-hari ini, karena yang menentukan ya, sebetulnya adalah di hari-hari ini, ketika kita sudah keluar dari bulan puasa, inilah yang menentukan seberapa jauh ataupun seperti apa hasil daripada apa yang sudah kita laksanakan di bulan puasa tersebut. Apakah kita introspeksi, apakah ada keberlanjutan, misalkan kita gemar sholat subuh ya lebih awal ataupun berjamaah, kita gemar ketika di bulan Ramadan kita senang sholat malam ya. Apakah ada keberlanjutan ya? Apakah di dalam hari-hari ini ada perilaku-perilaku yang mungkin kita anggap tabu di bulan puasa, apakah kita teruskan, kita jaga ketabuan ataupun hal-hal yang tidak ingin kita lakukan, hal-hal yang bisa merusak suasana ibadah di dalam puasa, merusak kehormatan di dalam bulan puasa, itu kita bawa juga sampai di bulan Syawal ini. Kejujuran kita, integritas kita, apakah masih ada? Nah, ini adalah pertanyaan, ini adalah introspeksi yang harus kita lihat pada diri kita. Jadi ibadah semangat ketika di bulan Ramadan, mari ya, kalau itu seandainya ya, itu tidak muncul, itu ada penurunan, berarti apa? Berarti tanda-tanda diterimanya amal ibadah, tanda-tanda dampak ataupun buah ya, positif daripada amal ibadah kita selama bulan puasa itu belum tampak. Artinya apa? Bahwasanya kita khawatir, kita patut waspada, jangan sampai ibadah kita itu tergolong ketika bulan puasa ini tergolong yang tidak diterima. Oleh karena itu mari kita introspeksi, jikalau memang ada penurunan, jikalau suasana di bulan puasa ini tidak ada keberlanjutan, tidak ada peningkatan, entah itu dari sisi kedekatan kita pada Allah, semangat ibadah, perilaku kita, mari ya, mulai sekarang kita bangkitkan kembali ya. Kita gali kembali nilai-nilai yang pernah kita jalani di bulan puasa, kita terapkan ya. Kita aplikasikan lagi. Dalam rangka apa? Agar tampak ya, indikator diterimanya amal, indikator buah ya, dampak positif daripada ibadah kita di bulan puasa itu tampak kembali pada diri kita. Mari ya. Jadi mari kita tampakkan yang mungkin katakanlah kok ada, kita rasakan semangat untuk ibadah itu kok menurun akhir-akhir ini. Ya mari kita tingkatkan agar apa? Agar kita ada di dalam kita tanda-tanda diterimanya amal itu, adanya hasil ya, dampak positif daripada penggemblengan yang kita jalani di bulan puasa ini, itu ada pada diri kita, hasilnya, dampak positifnya itu ada. Jadi mari kita tampakkan ya, kita semangat kembali ibadahnya, kita koreksi lagi mungkin di dalam
keseharian kita mulai ada penurunan yang mungkin sekali lagi yang kita anggap tabu di bulan puasa tidak kita lakukan, ya, mari kita terapkan juga. Karena yang paling penting daripada sebuah ibadah itu adalah dampak positifnya. Esensi daripada ibadah itu adalah dampak positifnya. Sebagaimana dalam sholat, bahwa dampak positif daripada sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya jika dampak daripada sholat tadi ada dalam diri kita, maka berarti ada indikator. Ada indikator bahwa sholat kita itu diterima. Begitu juga dengan bulan puasa. Ketika kita tampakkan, ya, kita munculkan kembali semangat nilai dalam bulan puasa ini di dalam, ya, kita aplikasikan dalam keseharian kita sekarang, maka berarti ada indikator ini. Insya Allah kita termasuk, ya, orang-orang yang tadi minal aidin, orang-orang yang kembali, ya, suci, ya, kembali sebagaimana orang-orang yang dibersihkan dosanya, memperoleh predikat sebagai orang-orang yang menang, dan akan menjadikan semakin dekat dengan Allah. Karena dengan orang yang bersih, ya, dosanya, karena diterima amal ibadahnya tersebut, ini otomatis akan membawa kebaikan-kebaikan, akan membawa vibrasi-vibrasi positif di dalam kehidupan kita. Doa-doa kita, keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita akan lebih didengar oleh Allah karena kita bersih daripada dosa-dosa. Jadi salah satu penghalang menjadikan keinginan kita ini tertunda, ya, doa-doa kita ini kadang lama diijabahi, itu karena adanya kelayaan yang belum kita dapatkan. Yaitu ibarat kalau kita ini adalah, ya, kepada ibarat seorang hamba, ya, seorang budak kepada tuannya. Ini ada perumpamaan budak, ya. Budak itu ketika dipanggil oleh tuannya, ketika diperintah oleh tuannya, itu menyegerakan diri, maka tuannya akan senang. Ketika ada larangan dari tuannya, itu dijauhi, maka menjadikan tuannya ini senang. Kalau sudah demikian berarti keinginan dari budak atau hamba ini akan lebih, ya, didengar, akan lebih diberikan oleh majikan tersebut. Begitu juga kita sebagai seorang hamba, kita itu adalah hamba-hamba Allah, budak-budak Allah. Majikan kita itu adalah Allah. Ketika kita sudah menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, kita dibersihkan dari dosa-dosa, maka otomatis Allah akan senang. Ketika kita mengajukan permintaan, kita menginginkan terkabulnya hajat kita, maka Allah akan lebih mempercepat keinginan kita, akan lebih mudah untuk mengijabahi doa-doa dan keinginan-keinginan kita tersebut. Jadi mari kita tampakkan, ya, tanda-tanda bahwa ada tanda-tanda dampak positif daripada hasil ibadah kita selama bulan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain, ya. Mari kita tampakkan, ya, agar kita termasuk tadi orang-orang yang diterima amal ibadah dalam bulan puasa, orang-orang diampuni, orang-orang yang menang, yang mana dampaknya akan menjadikan kita semakin baik. Keinginan kita untuk rezeki lebih lancar, segala urusan lebih lancar, segala permasalahan, problema kita akan menemui, ya, solusinya, itu akan mengikuti. Jadi mari kita tampakkan, seandainya kita temukan ada penurunan-penurunan, jadi semangat dari bulan Ramadan,
kita aplikasikan, kita teruskan agar tampak bahwa ada dampak-dampak positif, ada peningkatan-peningkatan. Kemudian yang kedua, bahwa Allah mencintai hambanya. Allah itu mencintai hambanya, ridho terhadap hambanya, itu ada indikator ataupun ada tolok ukurnya. Jadi ada tolok ukur apakah kita itu termasuk orang-orang dicintai Allah, orang-orang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita tadi berbicara bahwa Allah itu majikan kita, Allah itu senang dengan hambanya, kita sebagai hamba tadi, itu tentu ada tolok ukur, ada indikator bahwa kita itu termasuk orang-orang yang dicintai. Sebagaimana di dalam kitab Hikam juga, idza radiyallahu an qaumin ista'malahum bi khidmati, ataupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin, idza ahabba Allahu innallaha yuhibbu 'abdan di innallaha yuhibbu 'abdan ista'malahu fil awqat al-fadilah min fawadilil amal. Ketika Allah itu mencintai hambanya, mencintai seorang hamba, maka akan dia jadikan dia orang yang mau menggunakan waktunya, waktu terbaiknya dengan amal-amal ibadah. Artinya bahwasanya standar ataupun tolok ukur seseorang dikatakan dicintai oleh Allah, yaitu ketika di dalam kehidupannya sehari-hari orang tersebut, hamba tersebut menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal ibadah. Jadi ini adalah tolok ukur seseorang ini ataupun indikator seseorang ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Yaitu dari sisi ketakwaannya, dari sisi perilakunya, dari sisi kebaikan-kebaikannya, dari sisi ibadahnya, dari sisi ketaatannya ini tadi. Jadi bukan dari tolok ukurnya dari harta misalkan. Kenapa kalau tolok ukurnya dari harta, sudah barang tentu yang masuk kategori, yang dianggap kategori justru malah orang-orang kafir. Padahal jelas orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ataupun orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang banyak mendatangkan murka dari Allah. Jadi tolok ukurnya bukan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya nikmat yang diberikan yang berupa harta ataupun kekuasaan dan sebagainya. Itu bukan tolok ukur kecintaan kecintaan seorang hamba, dicintainya seorang hamba oleh Allah. Jadi tolok ukur Allah mencintai seorang hamba itu bisa dilihat dari kehidupannya, dari ketakwaannya, itulah menunjukkan bahwasanya Allah itu ridho, Allah itu cinta pada hambanya. Tapi sebaliknya di dalam kitab Hikam juga bahwa idza sakhitallahu ala qaumin syaghalahum bima yub'idu anillah, bahwa ketika Allah ini murka terhadap satu kaum, terhadap seseorang, maka orang tersebut akan disibukkan
akan disibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah. Jadi berarti bahwa tolok ukur tadi, apakah seseorang ini dicintai golong kategori orang dicintai oleh Allah ataupun tidak, itu tadi bahwa dari sisi kehidupannya, kualitas keimanan dan ketakwaannya. Jadi sebaliknya, jadi seseorang yang dimurkai oleh Allah, maka di dalam kehidupannya akan cenderung banyak jauh dari Allah, perilakunya akan dihiasi dengan banyak perilaku yang akan menjauhkan diri dari Allah dengan segala perbuatan maksiat, banyak meninggalkan perintah-perintahnya. Jadi ini adalah indikator ataupun tolok ukurnya. Jadi sekali lagi, bukan karena kita itu mungkin diberi rezeki yang banyak lancar, tapi di sisi lain kita banyak melakukan dosa, ya. Kita banyak meninggalkan perintahnya misalkan. Ya tentu ini justru yang berbahaya di situ. Biasanya Allah itu memberikan peringatan, ya kita kan seringkali introspeksi, ya sebagaimana tema tadi, untuk sering introspeksi. Jadi biasanya Allah itu agar mendorong kita untuk introspeksi, biasanya Allah itu menurunkan yang namanya teguran, mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Jadi sekali lagi mohon maaf. Jadi mari ya, ini tadi kita tampakkan bahwa kita ini ada indikator diterimanya amal ibadah kita. Kita tampakkan juga bahwa kita ini tergolong orang-orang yang dicintai Allah, bukan tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Artinya apa? Di lingkungan dimanapun, ya terutama di lingkungan kerja, ya kita dimanapun berada, kita tampakkan ya, integritas kita sebagai seseorang yang punya profesi apapun, ya. Katakanlah kita di lingkungan tempat kerja kita tampakkan integritas kita sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang bisa memberikan dampak positif, ya. Bisa menjaga ya, perilaku yang baik, bisa menjadikan suasana kerja yang lebih baik, ya. Atau bisa menghasilkan prestasi-prestasi ya, kerja yang lebih baik. Jadi itu cerminan daripada semuanya tadi, semuanya ada pada ibadah kita, cerminan daripada hasil daripada kita di dalam ya, sebulan penuh kita digembleng, juga dari berbagai amalan ataupun amal ibadah yang kita laksanakan, itu akan tercermin dari kualitas kita seperti apa. Jadi mari kita tampakkan bahwa di lingkungan kerja kita
kita punya kualitas, kita punya ada peningkatan. Jadi kualitas hubungan kita dengan rekan kerja kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, integritas kita semakin baik, kejujuran kita akan semakin tampak, ya. Semangat kerja kita akan semakin tampak, semakin baik, performa ataupun kinerja kita di lingkungan perusahaan atau di lingkungan kerja akan ada peningkatan. Itu mari kita tampakkan, menunjukkan bahwasanya ada hasil, ada dampak positif dari segala ibadah yang kita lakukan, ataupun itu cerminan daripada ataupun keinginan kita bahwa ada di dalam diri kita itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Karena mohon maaf, seringkali kadang-kadang yang namanya ibadah ya, di dalam fenomena yang ada di sebagian masyarakat seakan-akan antara ibadah ya, dengan perilaku sehari-hari, entah itu di tempat kerja atau dimanapun, itu seakan ada tempat tersendiri, seakan-akan tidak nyambung. Padahal di dalam agama betul-betul diatur bahwasanya dampak daripada ibadah yang positif itu akan dirasakan. Jadi ibadah yang baik, ibadah itu jika betul-betul punya dampak yang positif, itu akan memberikan dampak yang positif pada tiap pribadi-pribadi orang tersebut. Oleh karena itu kadang-kadang ada, ini mohon maaf, kadang ada fenomena anggapan bahwa orang-orang Islam itu dianggap ya, orang-orang yang malas, etos kerjanya kurang, kejujurannya kurang di mana-mana. Kadang orang melihat semacam itu. Artinya bahwasanya seakan-akan antara ibadah dengan perilaku sehari-hari itu tidak nyambung. Padahal ibadah itu manfaatnya, esensinya adalah pada perilaku. Jadi esensi ibadah itu sebetulnya ada pada hasil, pada perilaku, pada kepribadian kita. Jadi mari kita tampakkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang seorang muslim yang baik, seorang yang punya aktivitas ibadah, punya ketaatan yang baik. Jadi kadang-kadang tidak nyambung orang yang mungkin kelihatannya ya kita tahu sendiri, mungkin ada orang yang ya sehari-harinya itu giat beribadah, kelihatannya khusyuk dan sebagainya, tapi suka menyakiti tetangga, temannya, perilakunya korupsi dan sebagainya. Itu kan banyak ya kita temui seperti itu. Bahkan dianggap itu cibiran-cibiran bahwa agama Islam, nilai-nilai di dalam agama Islam, ya, syariat di dalam agama Islam yang mana di situ ya menjadikan itu ada di dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan, itu seakan-akan tidak nyambung ya sama sekali dengan perilaku kita sehari-hari. Sehingga kadang-kadang orang menilai itu orang Jepang itu bagus, mereka tidak pernah ibadah, mereka kafir tapi punya etos kerja yang baik, punya kejujuran, punya banyak hal yang positif. Tapi kenapa kita kok tidak seperti itu? Jangan-jangan yang salah itu Islamnya, kadang-kadang seperti itu syariatnya yang padahal syariat sudah sempurna. Bahwa syariat itu merancang memberikan di antara esensinya tadi ya, itu memberikan dampak yang baik. Sehingga kadang-kadang ada orang yang kebablasan mengatakan bahwa kalau begitu kita tidak perlu ibadah sudah. Yang penting yang baik, kita punya etos kerja yang baik, kita punya kejujuran, kita punya integritas, kita baik dengan sesama, itu sudah cukup, tidak perlu ibadah. Nah, ini justru ini yang fatal sekali. Memang benar bahwasanya dengan ibadah itu paling tidak kita menggugurkan kewajiban kita. Artinya kita sudah melakukan perintah-perintahnya, walaupun mungkin dari satu sisi dampak positifnya itu belum ada, ya, katakanlah belum ada. Tapi paling tidak itu sudah menggugurkan itu tadi ya, kewajiban-kewajiban kita. Nah kalau kewajiban ya, yang harus kita laksanakan tidak kita jalani, kita tidak
menjalani perintah-perintah syariat dengan menganggap bahwa yang penting itu hasilnya, misalkan yang penting kita baik dan sebagainya, maka itu juga keliru. Karena Islam itu mengajarkan kita ya untuk agar bagaimana dengan berangkat dari ibadah tersebut, dari nilai positif, dari hasil ya, buah ibadah tersebut itu bisa membawa kepada kebaikan. Sebagaimana tadi bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa dengan sholat itu akan membawa, paling tidak akan menghindari dari perbuatan yang keji, perbuatan yang dekat, dan bahkan lebih jauh akan menjadikan seseorang ini akan semakin dekat dengan Allah, semakin merasa ya, dimonitor oleh Allah. Itu penting sekali. Itu katanya orang-orang Jawa itu kan ibarat kita itu 24 jam harus iling, kan orang-orang tua dulu. Yang dimaksud iling ini tadi, bahwa dengan hasil dari ibadah kita, yang mana kita juga di antara ibadah untuk senantiasa zikir. Ya, di antara hasil dari zikir tadi adalah senantiasa merasa bahwa Allah memonitor kita, Allah mengintai, senantiasa mengintai kita, sehingga kita dimanapun tempatnya, kita dalam keadaan apapun selalu ingat Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga akan membentuk sebuah kepribadian yang positif, dan juga akan membawa pada kehalusan budi pekerti. Karena ibadah itu juga adalah sebuah nur di dalam hati. Hasil daripada ibadah membawa nur, akan membawa pada pencerahan, akan membawa kehalusan ya, budi pekerti, akan membawa pada semangat ya, untuk melakukan aktivitas dalam keseharian. Ini adalah dampak positif daripada ibadah. Jadi mari kita tampakkan buah-buah ibadah tersebut, kita introspeksi sebagaimana temanya, introspeksi diri, apakah selama ini ya, hasil-hasil apa kita sudah tercermin dalam diri kita, pribadi muslim yang baik. Apakah kita akan membawa misi, bisa membawa misi bahwa pribadi seorang muslim, seorang karyawan, seorang profesional ya, itu di situ misi keislaman, misi nilai-nilai Islam yang kita bawa itu bisa kita tampakkan, sehingga orang bisa menghargai kita, bisa menghargai bahwa di dalam Islam ternyata ada nilai-nilai yang seharusnya itu dibawa oleh seorang yang muslim yang taat beribadah. Mari kita tampakkan. Jadi sekali lagi bahwa artinya bahwa bukan kita itu mengatakan bahwa jika tidak tampak tanda-tanda itu tadi berarti ibadah kita tidak terima, enggak. Saya tidak mengatakan demikian, tapi dengan adanya tanda tadi berarti menunjukkan bahwa kita punya indikator bahwa ibadah kita itu diterima. Dan termasuk kita tampakkan agar diri kita ini termasuk ada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita tunjukkan kebaikan kita, nilai-nilai positif kita, vibrasi positif kita di tempat kerja ataupun dimanapun, agar kita tadi sekali lagi ada tampak nilai ataupun dampak positif dari ibadah kita, tampak diterimanya amal ibadah kita, dan juga kita menampakkan diri sebagai orang-orang yang mudah-mudahan golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, mungkin apa yang saya sampaikan di sini, karena ini sudah memasuki mungkin 13 menitan ya, apa yang sampaikan mungkin masih ada yang kurang ya, kurang bisa dipahami atau yang perlu ditanyakan ya, mari ya, monggo ditanyakan jika memang ada ya, waktu masih memungkinkan ya, ada mungkin 2 atau 3 pertanyaan, monggo ya, monggo Mbak Revina. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mari. Ustadz, biasanya kan kalau kita nyebut introspeksi diri
diri itu kayak muhasabah diri. Benar begitu ya Ustaz? Iya. Nah, muhasabah diri itu gimana kalau itu tuh nggak hanya berhenti pada tingkat kesadaran kita, kayak kita perlu muhasabah ini karena semakin jauh dari Allah, tapi juga diikuti dengan tindakan nyata, atau itu tuh benar-benar mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu gimana Ustaz caranya? Jadi bukan hanya sadar kalau kita perlu muhasabah, tapi juga tindakan atau langkah nyata yang bisa merubah kita menjadi lebih baik. Itu cara-caranya gimana Ustaz? Ya, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa kiat ataupun cara agar bisa tampak, bisa teraplikasikan ya, muhasabah, kita bisa menyadari kekurangan kita, apa-apa yang harus kita lakukan, ini kita termotivasi dan bisa melaksanakannya. Tentu saja sekali lagi bahwa tadi kita perlu menampakkan diri ya, bahwa ibadah kita itu harus ada tanda diterimanya ibadah apapun. Jadi kita melakukan sholat, kita melakukan zikir dan sebagainya, mungkin juga di bulan kemarin kita tampakkan. Kenapa? Demikian kita takut ya, kalau hanya gini-gini aja kita melalui bulan puasa, kita beribadah dan sebagainya, ketika orang lain melihat tidak ada peningkatan, tidak ada nilai positif dari kita, jangan-jangan kita itu termasuk naudzubillah ya, ibadah kita itu tidak diterima karena tidak ada tanda. Maka ini kita jadikan sebuah motivasi, kita tunjukkan ya, bahwa kita itu punya nilai-nilai positif, bahwasanya di dalam Islam itu juga bahwa al-akhlak ad-din al-akhlak, bahwa yang namanya agama itu adalah akhlak, perilaku-perilaku yang baik. Itu juga kita tunjukkan bahwa kita itu sebagai penganut muslim yang taat, kita itu perlu menunjukkan sekali lagi bahwa kita ada bukti, kita ada yang bisa kita jadikan tanda bagi diri kita, sekaligus sebagai pelecut kita. Itu tadi, bahwa kita itu ada tanda diterimanya amal kita. Mari kita tunjukkan ya, sehingga orang bisa menilai, oh ternyata si A ini itu ada peningkatan semakin baik perilakunya, integritasnya, kejujurannya, ibadahnya dan sebagainya. Artinya bahwa kalau kita melihat indikasi semacam itu ada pada diri kita, berarti kita itu punya bukti ya, punya indikator bahwa amal ibadah kita memberikan dampak yang baik pada kita. Artinya amal ibadah kita diterima. Tapi sebaliknya sekali lagi, maka kita jadikan pelecut, jangan sampai ya, ada anggapan bahwa kita itu kok dari dulu sampai sekarang gini-gini aja, ataupun mungkin tambah menurun dan sebagainya. Itu kita takut, sepertinya kok ibadah kita itu kurang memberikan dampak yang baik. Kadang-kadang harus kita pikirkan seperti itu. Jangan-jangan naudzubillah, ibadah yang kita lakukan ini tidak termasuk yang diterima, naudzubillah. Maka ini kita jadikan pelecut ya. Mari kita tampakkan ya, dengan motivasi itu tadi, kita tunjukkan bahwa kita itu ada peningkatan dari sisi apapun ya. Jadi ini adalah sebuah panggilan dalam diri kita, sebuah upaya yang mana berangkat dari keinginan kita ya. Jangan sampai kita itu dianggap ataupun ya, termasuk kita menjadikan takut kalau ibadah kita ini tidak diterima. Jadi sekali lagi, dampak positif daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, mari kita tunjukkan bahwa kita itu pribadi-pribadi yang jauh semakin baik dan semakin baik. Oleh karena itu sekali lagi ini ya kita jadikan motivasi ya Mbak Revina ya. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu seakan terlahir kembali ya, bagaimana dikatakan minal aidin, kembali ya. Kita itu melalui lembaran baru setelah melewati bulan puasa ini, maka kita isi lembaran-lembaran baru ini dengan hal yang baru, yang jauh lebih baik ya, daripada sebelum kita menjalani puasa dari sisi apapun ya.
Nah, saya kira itu ya. Jadi kita jadikan pengecut, kita jadikan landasan kita berangkat untuk merubah segala yang ada dalam diri kita, segala aspek dalam diri kita yang menjadi yang jauh lebih positif. Saya kira itu ya. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi. Oke, Mas Rizky, monggo. Oke, monggo Mas Rizky. Ya. Iya, yang pertama mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama mohon maaf juga lahir batin. Iya. Saya ada pertanyaan untuk diri saya sendiri. Bagaimana kita bisa menahan sabar atau memudahkan? Jadi begini, bagaimana kita itu tetap bisa mengejar sebuah tujuan tanpa harus mengikuti, tanpa kita harus tanpa harus terpancing. Kan gini, dalam sebuah tujuan yang akan kita kejar, di situ kan banyak lika-liku. Nah, lika-liku itu sebenarnya sudah bagian dari sebuah resiko kita yang akan kita hadapi. Tapi bagaimana memisahkan antara resiko bekerja dengan resiko pribadi, gitu loh. Yang akhirnya resiko pribadi ini terpancing, gitu. Kalau terpancing kan jadinya akhirnya kita nggak bisa nyampe tujuan. Tapi kalau mungkin resiko bekerja, nah, kita tetap bisa menyelesaikan itu secara benar, gitu. Secara prosedural, secara normatif. Gitu. Tapi kalau ke resiko yang sifatnya pribadi, akhirnya kita bahasanya kita itu ikut-ikut merasakan ada sesuatu yang kita ini jadinya males, jadinya katut emosi, jadinya apa namanya nggak semangat lagi. Gimana Bu? Ya, jadi ini sebuah permasalahan yang mungkin banyak dialami, apalagi dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok masyarakat ataupun di dalam sebuah lingkup kerja ataupun sebuah lingkup organisasi. Pasti ya ada kepentingan ya yang menjadi prioritas kita, kepentingan bersama yang harus kita kejar. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang menjadikan kita ini seringkali harus memilih, harus menahan, harus bersabar, harus berusaha ya untuk bisa bagaimana agar fokus, agar tujuan utama kita, tujuan bersama kita itu bisa tercapai. Jadi seringkali yang harus kita pilih, yang harus kita utamakan di dalam prioritas dalam agama itu tetap bahwasanya yang paling utama kepentingan bersama, sebuah kewajiban, sebuah hal yang punya manfaat besar itu tetap harus kita utamakan. Walaupun di sisi lain kita punya pilihan, kita punya permasalahan yang seringkali menjadikan kita itu bias, kita itu menjadi tidak fokus. Dan permasalahan ini seringkali menjadikan kita itu ada dilema-dilema.
ada hal yang menjadikan kita itu kalau tidak bisa pintar-pintar memilih, tidak bisa mengutamakan hal yang prinsip yang utama, kita kepentingan pribadi ataupun hal yang menjadikan permasalahan pribadi kita, ya tentu ke emosi kita, nafsu kita. Nah ini tantangannya. Jadi kita itu seringkali harus pertama memaintain nafsu kita, karena nafsu kita jelas seringkali akan jika kita turuti maka akan rusak semua, menjadikan resikonya fatalnya tujuan utama ini bisa-bisa tidak tercapai, bisa-bisa rusak di tengah jalan gara-gara ada ego ataupun nafsu kita yang terpancing untuk itu. Ini biasanya banyak terjadi. Jadi saya kira di dalam agama itu ada sebuah kaidah bahwa yang tujuan utama ataupun maslahah yang kemanfaatan yang besar, di sisi lain ada kepentingan tapi pribadi, tetap yang diutamakan, yang harus diperjuangkan itu kepentingan yang utama. Artinya bahwasanya seringkali kalau kita tidak mewaspadai, seringkali kalau kita ini lengah, bisa-bisa gara-gara hal-hal yang sifatnya pribadi, nafsu kita ini tidak bisa kita maintain, maka yang terjadi mungkin fatal tadi, tujuan utama kita bisa rusak. Mohon maaf ini kayaknya waktunya habis ya, dan mohon maaf mungkin bisa kita lanjut melalui Jabri ya, mohon maaf ya. Artinya bahwasanya ada segala yang membawa pada kerusakan ya, pada hal-hal yang menjadikan kita ataupun menjadikan sebuah hal yang akan membawa pada kerusakan, pada segala ya yang tidak kita inginkan itu diutamakan daripada kepentingan, keinginan, kebaikan yang akan kita ambil. Itu jika ada dilema ya antara kedua pilihan, antara kepentingan yang akan kita ambil ya dengan resiko dengan besarnya resiko yang akan kita alami. Dan itu saja mungkin sebagai penutupnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita jalani selama ini di dalam bulan puasa ataupun juga keseharian kita, ibadah-ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah, termasuk amal-amal ibadah yang punya dampak positif, buah-buah ibadah yang bisa kita rasakan sekarang, yang mana sekali lagi menjadi pertanda amal ibadah kita diterima, sekaligus kita digolongkan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mana akan bisa kita realisasikan, kita tampakkan ya. Jadi kita muhasabah terhadap diri kita, satu sama lain kita juga akan bisa menilai sejauh mana kira-kira ya, apakah kita termasuk saya sendiri, apakah akan dijumpai ya, sekarang ini ada hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Artinya bahwasanya sekali lagi mari kita tingkatkan ya, kita introspeksi tadi dengan menjadikan sebuah hal yang baru yang akan membawa pada kesuksesan, pada kelancaran, pada hal-hal yang baik pada diri sendiri maupun berdampak pada seluruh lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alaina ajmain. Amma ba'du, fallahumma ya dzal fadil azim wa ya dzal karamil amin, fatabaddal alaina wa akrimna jami'an, khususan ashabi Rizblaka Jaya hadhihi biharil aqwi wal maghfirah wal rahmah was salamah wal ridha was sa'adah wal karamati was siyadah wal izzati wal barakati was istiqamah wal majdi was sitil jamil wa khatimatis sa'adah husnul khatimah wal aqibah
والصحة والعافية ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح والنجاة في كل حال وبما تشاء من النعيم. اللهم يا الله أنت ذو الفضل العظيم وأنت ذو الكرم العميم وتفضل علينا وأكرمنا جميعا ببحار العلوم النافعة والأعمال الصالحة المقبولة والأموال الكثيرة النافعة أخرى والدرجات العلى وبحصول جميع مطالب الحسنة بجاه حبيبك ونبيك سلك الكريم سيدنا ونبينا وشفيعنا بإذنك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا جميع عيانا فيما تأخر خيرا مما مضى ما تقدم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ya, sekian dari saya apa yang saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan, ya ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan, ada hal yang kurang paham, monggo, saya sangat senang sekali ya bisa saling silaturahmi walaupun hanya melalui WA. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal yang perlu ditanyakan, saya sangat senang sekali, monggo ya. Saya kembalikan pada Mas Khalilur Rahman. Kebetulan acara kegiatan kajian di ke-56 ini telah dilaksanakan. Harapannya semoga kajian ini dapat dilaksanakan secara rutin dan memberikan dampak untuk Hizbullah Jaya. Kami tutup acara kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si paling otentik.